Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak yang baru masuk di SMK 2. Bagaimana nih dengan seleksi yang kemarin agak ribet, PPDB yang semuanya harus online, jadi bikin kalian apa pusing kan? Iya ya, efek corona tuh kerasa banget. Oke, anak-anak, perkenalkan nama Ibu Zeyana Fitri Aryani. Ibu sekarang ngajarnya sejarah di kelas kalian. Jadi sekarang kita bakalan belajar tentang sejarah Indonesia. Tapi kita harus tahu dulu nih, apa sih yang bakalan kita pelajari di materi pembelajaran bab pertama. Anak-anak, ketika kita belajar sejarah, pasti patokan kalian adalah boring, bosen, dan bete. Karena rata-rata sejarah itu cuman baca, lihat doang tuh contoh gambarnya, itu pun kalau ada, dan menghafal tanggal biasanya, ya kan? Nah, sekarang kita nih ada di materi bagaimana mengenal sejarah awal mula dari berlangsungnya atau adanya kehidupan di Indonesia. Tapi sebelum itu kita harus tahu juga bagaimana Indonesia kebentuk, bagaimana dunia kebentuk, dan bagaimana alam semesta kebentuk. Wah, ribet ya? Ternyata jauh sebelum itu ada beberapa hal yang harus kita tahu. Bahwa yang namanya sejarah itu terdiri dari 3 hal. Ingat nih, 3 hal. 3 hal itu adalah ruang, waktu, dan manusia. Terus bagaimana keadaan Indonesia ataupun dunia ketika sebelum adanya manusia? Berarti yang ada cuma ada 2 hal, yaitu ruang dan waktu saja. Apa yang dimaksud dengan ruang dalam sejarah? Ruang atau space, kalian pasti pernah dengar kata space kalau kalian sering nonton film barat tentang luar angkasa. Ya, kita belajarnya tentang alam semesta nih. Berarti kita masuk ke pelajaran astronomi. Hebat kan? Kata siapa pelajaran sejarah? Pasti bosan. Enggak. Nah, kita belajar tentang space-nya dulu. Luar angkasa. Luar angkasa ini terdiri dari beberapa hal, yaitu adanya material-material atau zat-zat yang akhirnya membentuk luar angkasa, ruang angkasa kita atau alam semesta. Ada beberapa hal, yaitu yang kita kenal sebagai sekarang jadi planet, yang kita kenal sekarang menjadi matahari atau bintangnya tata surya kita, dan lain sebagainya. Lalu apa yang disebut dengan meteor, asteroid, dan lainnya. Ternyata pembentukan alam semesta itu diawali dari teori yang namanya teori Big Bang. Bukan boy band Korea, tapi Big Bang. Teori Big Bang adalah teori tentang penciptaan alam semesta. Itu yang paling terkenal. Nah, ada lagi teori yang lain. Nah, dari itu sekarang Ibu tugaskan ke kalian mencari teori-teori penciptaan alam semesta dan melihat kesinambungan atau terkait antara teori-teori itu. Hubungan-hubungan antara teori-teori itu berhubungan atau tidak. Oke? Sampai di situ. Silakan kerjakan tugasnya. Ibu tutup dulu sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.